Kayak mana Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum safar seorang mertua perempuan dengan menantu laki-laki. Bolehkah menantu laki-laki menemani safar mertua perempuannya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang menantu laki-laki dengan mertua perempuannya yang kandung, yaitu ibu dari istrinya, ibu kandung yang melahirkan istrinya, maka mereka ini adalah mahram. Begitu juga sebaliknya, mertua laki-laki dengan istri dari anak kandungnya, maka ini mereka adalah mahram, bahkan dengan keharaman yang selamanya, disebut dengan mahram mu'abbad, yaitu haram selamanya untuk menikah. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum ila qaulihi ta'ala wa ummahatu nisaikum. Allah Subhanahu wa taala
berfirman yang artinya diharamkan kepada kalian, atas kalian, yaitu untuk menikahi ibu-ibu kalian, putri-putri kandung kalian, saudari-saudari kalian, dan seterusnya sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa ummahatu nisaikum, yaitu dan ibu-ibu kandung istri-istri kalian, yaitu wanita yang melahirkan istri-istri kalian. Nah, di sini para ulama menyebutkan bahwasanya mertua perempuan itu mahram selamanya bagi menantu laki-laki, yaitu seorang laki-laki diharamkan untuk menikahi mertua perempuannya, yaitu seorang wanita yang melahirkan istrinya. Walaupun dengan sekedar akad saja, maka ini menjadi mahram selamanya. Nah, seorang yang mahram selamanya, maka boleh bagi mereka untuk bersentuhan dan untuk bersafar bersama dengan mahram tersebut, berdasarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim, dan lafadz ini adalah lafadz Imam Muslim yang akan kita bawakan. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin wa la tusafiril mar'atu illa ma'a dhi mahramin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah boleh ada seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersamanya ada mahramnya, dan tidak boleh seorang wanita bersafar kecuali bersama dengan mahramnya. Demikian. Masih ada kelanjutan ya hadis ini, kita cukupkan sampai ungkapan Nabi ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dalam hadis ini bagi seorang wanita untuk bersafar tanpa mahram. Maka diambil kesimpulan dari hadis ini bahwa boleh bagi seorang wanita untuk bersafar ya dengan mahram. Nah, di antara mahram bagi wanita tersebut adalah menantu laki-lakinya. Oleh karenanya boleh bagi menantu laki-laki untuk bersafar menemani ibu mertuanya, itu mertua perempuannya. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat dan mencerahkan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustadz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua, dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahmakumullah, ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang fenomena para artis dan para musisi yang bertobat dan berhijrah, yang mereka menggunakan slogan berdakwah tidak mesti dengan berceramah, namun mereka tetap melanjutkan untuk berdakwah, melanjutkan ya kegiatan mereka bernyanyi,
menggunakan alat musik dengan alasan berdakwah. Nah, bagaimana fenomena seperti ini? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita senantiasa berada di atas ketaatan dan kebaikan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Beberapa poin yang akan kita jelaskan ya dari pertanyaan ini. Yang pertama adalah terkait dengan berdakwah tidak mesti berceramah. Ini ungkapan yang benar. Berdakwah tidaklah mesti dengan ceramah, yaitu berceramah di atas panggung ya, atau barangkali dengan membawa kitab menjelaskan sebuah masalah, maka kita katakan betul bahwasanya berdakwah tidaklah mesti dengan ceramah. Bahkan berdakwah itu para ulama menyebutkan ya, ad-da'watu takunu bil lisani wa bil kitabati wa bil hali. Berdakwah itu bisa dilakukan dengan lisan, bisa dengan tulisan, bisa juga ya dengan ya anggota badan. Dengan lisan bisa dengan berceramah, bisa juga dengan tidak berceramah. Seperti yang menjelaskan bertemu dengan seseorang, teman, kawan, saudara seiman yang jatuh kepada kesalahan, maka diberikan nasihat langsung, bisa. Itu disebut dengan berdakwah. Berdakwah juga ya. Berdakwah juga bisa dengan tulisan, seperti contohnya menulis dalam sebuah artikel ya, tentang sebuah kebaikan, perintah untuk melakukan kebaikan atau mencegah sebuah kemungkaran, bisa ya. Demikian dengan tulisan. Bisa juga dengan anggota badan, seperti contohnya ya mencegah dengan kekuasaan. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman." Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Ini bukan dengan lisan, tidak ceramah, tapi dengan tangan, kekuasaan. Sebagian ulama menafsirkan maksudnya adalah dengan kekuasaan. Kalau tidak mampu, maka dengan lisan, itu dengan cara menjelaskan, tidak juga harus dengan ceramah. Jika tidak mampu maka dengan hati, dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Demikian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam surah An-Nahl ayat 125 tentang dakwah. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, serulah, ajaklah olehmu. Ud'u ila sabili rabbika, serulah, ajaklah, berdakwahlah menuju jalan Rabbmu. Bil hikmah, dengan cara hikmah. Cara hikmah itu bisa dengan cara menjelaskan sebuah kebaikan, itu sebuah kebaikan. Menjelaskan sebuah keburukan, itu keburukan. Demikian, ya. Atau mengajak kepada kebaikan, mengingkari kemungkaran. Kemudian yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan wejangan yang baik. Memberikan nasihat, tidak harus ceramah. Nasihat diberikan tidak mesti harus ceramah. Demikian. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdiskusilah ya dengan mereka dengan cara yang terbaik. Demikian ya. Baik, tidak memang harus dengan ceramah.
Tapi para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berdakwah itu wajib dengan ilmu. Berdakwah itu wajib dengan ilmu. Nah, kalau ada orang yang baru bertobat, baru berhijrah, sementara dia belum menuntut ilmu, bagaimana dia bisa menyampaikan ilmu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 108, Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ini jalanku. Ad'u ilallahi, aku menyeru, mengajak, berdakwah menuju Allah. Mengajak, menyeru, berdakwah, mengajak manusia menuju Allah. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maha suci Allah, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Ayat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi agar menyatakan bahwa jalan Rasulullah SAW adalah berdakwah, dan itu diikuti oleh orang-orang yang mengikuti jalan Nabi SAW seperti kita ini. Berdakwah mengajak manusia kepada Allah ala basiratin, kata Allah, ala basiratin, di atas ilmu. Jadi mengajak manusia menuju jalan Allah itu ala basiratin, ay ala ilmin, di atas ilmu, ya, seperti itu. Kemudian Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari serta yang lainnya, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Maksudnya ayat yang telah diilmui, baik itu dihafal, dipahami maknanya dan kandungannya dan bagaimana penerapannya. Nah, seperti itu, ya. Jadi harus berdasarkan ilmu. Itu wajib demikian. Kemudian tidak boleh ketika berdakwah itu mencampurkan sesuatu dengan yang haram, seperti contohnya berdakwah dengan alat musik. Berdakwah ya dengan menggunakan alat-alat musik, karena sesungguhnya alat musik ini dilarang, bahkan Rasulullah SAW sendiri yang melarang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Amir, ya, Abu Amir Al-Asja'i atau Abu Malik Al-Ash'ari, ya, Abu Amir atau Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, yang ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar-benar akan ada dari umatku ini beberapa golongan orang-orang yang menghalalkan al-hirra, kemaluan, wal harira, sutra bagi laki-laki, wal khamra, sesuatu yang memabukkan seperti minuman-minuman keras, wal ma'azif, dan alat-alat musik. Lihat. Jadi tidak boleh bernyanyi dengan alat-alat musik dengan alasan berdakwah. Ini merupakan bentuk menggabungkan antara kebenaran dengan kebatilan. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 42, Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la talbisul haqqo bil batil. Jangan kalian campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Allah larang. Oleh karenanya, selayaknya bagi saudara-saudara kita yang mereka baru saja bertobat dan mereka berhijrah, maka hendaklah mereka ya belajar agama terlebih dahulu, ya. Adapun bila mereka ingin berdakwah, maka silakan berdakwah, tapi ajaklah manusia menuju Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu,
Ilmu yang telah diketahui itu yang disampaikan, dan tidak mesti juga dengan harus ceramah. Namun bisa seperti contohnya sesama para artis atau musisi itu diundang untuk hadir, lalu dihadirkan ustadz untuk menjelaskan kepada mereka tentang hal-hal yang wajib untuk diketahui dalam agama mereka. Nah seperti itu ya. Apa yang wajib bagi mereka ya, yang telah ditetapkan ya dalam agama mereka. Nah seperti itu ya. Nah ini merupakan bentuk dakwah. Tidak perlu mereka pula yang harus menyampaikan hal itu, bisa juga orang lain ya, seperti itu. Nah, banyak cara untuk bisa berdakwah, namun ya, jangan mencampurkan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan berdakwah ya dengan apa saja yang dilarang, dan wajib berdakwah dengan dasar ilmu. Demikian. Wallahu taala alam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum pembacaan Al-Quran kepada anak menjelang tidurnya agar ia bisa tertidur. Dan itu atas dasar permintaan sang anak agar dia bisa mendengarkan bacaan dari orang tuanya. Bagaimana hukum yang seperti ini? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesolehan kepada kita, kepada pasangan hidup kita dan anak-anak turunan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Jika seorang anak meminta kepada orang tuanya untuk membacakan Al-Quran agar ia bisa mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut, dan ini didengarkan sampai ia tertidur, maka ini merupakan kebaikan insyaallah ta'ala. Ini kebaikan insyaallah ta'ala. Ini menunjukkan kebaikan sang anak yang mau mendengarkan Al-Quran, bukan nyanyian, lantunan musik-musik. Demikian ya. Ketahui bahwasanya Al-Quran itu diturunkan memang untuk dibaca, baik itu oleh orang, setiap muslim, orang muslim itu membacanya atau minta dibacakan kepadanya. Maka hal ini merupakan salah satu tujuan diturunkannya Al-Quran, yaitu untuk dibaca, baik itu membaca maupun dibacakan kepadanya. Demikian ya. Dan Al-Quran itu turun untuk dibaca, yang dia memiliki fungsi syifa, datangnya kesembuhan, datang dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus rahmat. Dalam surah Al-Isra ayat 82 Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan senantiasa kami menurunkan dari Al-Quran itu ma huwa syifa', apa saja yang dia merupakan kesembuhan bagi penyakit fisik maupun penyakit psikis.
dan sebagai rahmat bagi orang-orang beriman, dan tidaklah Al-Quran itu menambahkan kepada orang zalim kecuali kerugian. Jadi ada manfaat besar ketika dibacakan Al-Quran tersebut. Secara khusus ada hadis Nabi SAW di mana beliau senang untuk dibacakan Al-Quran kepada beliau. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya, "Iqra' alayya." Bacakan Al-Quran itu kepadaku. Qultu, aku katakan, kata Abdullah bin Mas'ud, "Aqra'u alaika wa alaika unzila?" Apakah aku akan bacakan Al-Quran itu kepada anda wahai Rasulullah, sementara kepada anda lah Al-Quran itu diturunkan? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, iya." Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Kata beliau, sesungguhnya aku senang, aku suka untuk mendengarkan Al-Quran itu dari selainku. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, qara'tu surat An-Nisa, aku baca surah An-Nisa, hatta ataitu ila hadhil ayah, sampai aku membacakan ayat ini. Yaitu surah, salah satu ayat dari surah An-Nisa. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana apabila kami datangkan dari setiap umat itu ada seorang saksi, dan kami datangkan engkau sebagai saksi atas mereka itu? Qala, maka Nabi SAW mengatakan kepadaku, hasbukal an, cukup bagimu sekarang, cukup. Faltafatu ilaihi, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, lalu aku menoleh kepada beliau, fa idza ainahu tadrifan, ternyata kedua mata beliau berlinang air mata. Beliau sedih mendengarkan bacaan tersebut yang begitu menyentuh, karena kelak beliau akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi atas umatnya. Hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, menunjukkan kepada kita bahwasanya membacakan Al-Quran kepada orang lain atau minta dibacakan Al-Quran dari orang lain, maka ini dibenarkan, tidak mengapa. Bahkan Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku suka, aku mendengarkan Al-Quran itu dari selain demikian. Semoga penjelasan ini mencerahkan dan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan.
Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camyu. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Camyu kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Camyu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.